Pemirsa, 356 wisatawan yang tengah berlibur di Pulau Karimun Jawa, Jawa Tengah tertahan tidak bisa pulang lantaran cuaca buruk dan gelombang tinggi. Lantas bagaimana kondisi terkini wisatawan di sana? Sudah ada Dwi Rianto dan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai KPLP Kementerian Perhubungan, Kapten Mugen Sartoto. Selamat malam Pak Dwi dan juga Pak Mugen. Selamat malam, Mbak Fitri. Oke, Malam Mbak Fitri. pertanyaan pertama ke Pak Dwi terlebih dahulu. Pak Dwi, bagaimana kondisi Pak Dwi dan juga wisatawan yang lain saat ini? Untuk saat ini kondisi kami masih baik-baik saja. Ya sedikit agak nggak sehat tapi masih bisa. Tadi kemarin Minggu sore ke Puskesmas dikasih obat juga kemarin. Untuk ketersediaan makanan, kebutuhan logistik yang dibutuhkan oleh para wisatawan ataupun khususnya Pak Dwi seperti apa saat ini, Pak? Untuk makan kami di homestay masih dikasih sarapan ya. Di homestay dikasih sarapan. Terus siangnya kami masih bisa beli jajan itu, sama malamnya juga itu masih bisa makan. Tapi katanya untuk yang penjual, makanya untuk sayur-sayur udah mulai sulit karena kapal sayur dan sembako lainnya tertahan di Jepara katanya. Yang Ya, dari Pak Dwi Jepara sendiri belum bisa tertahan masuk ke di sini. Ya, Pak Dwi sendiri tertahan di Karimun Jawa sejak tanggal berapa, Pak? Sejak hari Kamis itu tanggal 22, tanggal 22. Sejak Kamis ya. Sudah ada Iya. komunikasi yang dilakukan oleh pihak Pemda terutama untuk Pak Dwi dan juga para wisatawan yang lain? Sudah, kemarin sudah didata juga dari KTP dan lain-lain, sudah didata dan dikasih pengertian juga. Oke. Baik. Kita ke Pak Mugen selanjutnya, Pak. Bagaimana rencana untuk mempercepat evakuasi wisatawan yang saat ini terjebak di Pulau Karimun Jawa? Pak Mugen. Ya, Mbak Fitri, kami dari Ditjen Perhubungan Laut begitu menerima laporan dan juga permintaan dari Pemda setempat, kita segera memetakan kapal paling dekat yang kita operasikan bersama dengan BUMN PT Pelni itu adalah kapal motor Kelimutu yang biasanya melayani rute Tanjung Perak, Kume, Sampit, terus Tanjung Emas baru ke Karimun Jawa. Nah, ini karena kondisi emergensi yang seharusnya dari Sampit ke Tanjung Emas kita belokkan ke Karimun Jawa besok rencana pukul 17.00 dari Selasa ya, sampai sandar langsung saudara-saudara kita yang terjebak di sana dievakuasi kurang lebih jam 18 kita berangkatkan, rencana jam 1 dini hari Rabunya sampai di Tanjung Mas. Dan tadi sudah ada informasi juga bahwa dari Jepara akan melakukan penjemputan dengan bus. Demikian Mbak Fitri. Oke, artinya hari Selasa besok pukul 18 akan ada penjemputan ini untuk seluruh wisatawan yang terjebak di Karimun Jawa, ada 356 kemudian yang akan tadi dijemput semuanya. 356 tadi Mbak Fitri, betul. Oke. Baik, mengenai pemilihan KM Kelimutu sendiri untuk melakukan penjemputan ini seperti apa? Terutama kemudian dalam ketahanannya beroperasi di tengah gelombang tinggi, Pak Mugen. Tapi kita akan bahas mengenai masalah ini setelah jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Dwi, tadi dari informasi Pak Mugen dikatakan besok sekitar pukul 18 hari Selasa akan ada penjemputan untuk seluruh wisatawan yang tertahan di Karimun Jawa. Apakah informasi ini sudah Anda dengar? Sudah, dari target saya sudah mengatakan seperti itu. Jadi kami sangat berharap segera dijemput ya, karena ditunggu keluarga di rumah juga. Sudah khawatir semua, anak-anak, istri kan di rumah semua, jadi semua pada khawatir dan di sini kesehatan saya juga sudah mulai terganggu juga. Oke, untuk informasi mekanisme penjemputannya akan seperti apa sudah kemudian juga diinformasikan, Pak Dwi? Sudah. Besok jam 5 sore. Baik, kita kembali ke Pak Mugen mengenai pemilihan KM Kelimutu sendiri seperti apa mengingat kondisi cuaca dan juga gelombang masih cukup tinggi, Pak Mugen?
Ya, Mbak Fitri, jadi kan besok pagi itu masih diperkirakan kondisi ombak itu antara 2 sampai 2,5 meter, dan secara teknis kapal Kelimutu inilah yang paling siap di dekat-dekat perairan situ dan yang memang berlayar antara Tanjung Mas dan Karimun Jawa yang memenuhi persyaratan teknis. Kapal ini kurang lebih 1.000 GT eh, dengan kapasitas penumpang itu sampai 1.000 penumpang. Dia mempunyai freeboard atau lambung timbul yang cukup tinggi untuk menghadapi cuaca dengan ombak 2 sampai 2,5 meter. Itu secara teknisnya. Dan kapasitas dengan 356 orang dengan 1.000 kapasitas yang kita miliki, tentunya secara teknis itu yang bisa kita pergunakan dan itu yang paling dekat, Mbak. Oke, baik. Pak, untuk pasokan makanan ataupun energi, apakah kemudian ada kapal khusus yang dikirim lebih cepat untuk kemudian menyalurkan dan memastikan kebutuhan logistik bagi para wisatawan yang saat ini masih tertahan di Karimun Jawa? Sebelum kapal Kelimutu masuk, sepertinya tidak ada kapal yang menuju ke Karimun Jawa dari dari Jepara, Mbak, sampai hari ini. Karena memang kapal-kapal yang ada relatif kecil yang tidak cukup kuat untuk menghadapi gelombang di atas 2 meter dengan kecepatan angin di atas 15-20 knot, Mbak. Oke. Jadi Nah, kalau yang paling penting kita pikirkan adalah saudara-saudara kita, para wisatawan yang tadi seperti disampaikan sudah ditunggu keluarganya, ya. keadaan psikisnya mungkin sudah mulai khawatir sehingga drop. Itu dulu, Mbak. Untuk di Karimun Jawa sendiri kami yakin bahwa logistik untuk penduduk setempat eh, mestinya cukup untuk mereka sendiri. Untuk wisatawan yang penting kita segera evakuasi dulu. Oke, Pak Dwi, ini bagaimana kemudian harapannya, terutama mungkin mengenai kelancaran penjemputan besok? Harapannya besok semoga tepat waktu ya, jam 5 sore kita dijemput dan kita selamat sampai Semarang dan sampai rumah masing-masing. Karena saya dari Solo ya, saya bisa sampai Solo ketemu keluarga lagi. Selamat sampai tujuan. Oke, mungkin Pak Mugen bisa merespon dulu tadi harapan dari Pak Dwi. Baik, ya Mbak Fitri, sekaligus ini himbauan untuk saudara-saudara warga yang ingin memanfaatkan liburan, memanfaatkan angkutan laut agar selalu melihat kondisi cuaca. Kan di sana juga ada prediksi sampai 7 hari ke depan, sehingga bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Begitu juga para operator kapal, teman-teman sabandar, terus dipantau kondisi cuaca, berita cuaca dari BMKG itu cukup update. Dan untuk evakuasi besok, kita sudah koordinasi dengan PT Pelni juga. Saat ini kapal sudah bergerak dari tadi jam 4 sore dari Sampit. Mudah-mudahan besok jam 5 atau mungkin lebih cepat bisa sampai di sana. Lalu kurang lebih 1 jam. Jadi teman-teman yang wisatawan terjebak agar mempersiapkan diri, jam 5 kapal sandar, segera naik kapal, kemudian dibawa ke Semarang. Kita berdoa semuanya lancar, selamat, karena memang cuaca buruk ini di luar kuasa manusia ya, tapi kita hanya bisa mempelajari dan kemudian mengikuti bagaimana karakter dari cuaca ini. Mudah-mudahan nanti juga kapal yang menuju ke sana tidak terhambat lagi. Demikian, Baik, Mbak Fitri. ya, baik, kita harapkan besok rencana penjemputan ratusan wisatawan yang terjebak di Pulau Karimun Jawa ini dapat berjalan dengan lancar dan para wisatawan dalam kondisi baik-baik saja. Terima kasih Pak Mugen dan juga Pak Dwi telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.